close, rotating close to you. Halo semuanya, di kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan terkait pengertian, tataran kajian, dan cabang dari linguistik umum. For some moments for us to be close. Sebelum lanjut ke topik video kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan share ke teman-teman kamu untuk membangun channel ini dan berbagi ilmu pengetahuan. Terima kasih. Don't fear the dark is magnetic force. All I wanna be. Terkait dengan linguistik umum. Namun sebelum itu, apakah kamu tahu apa itu linguistik? Maka dari itu, berikut adalah penjelasannya. Linguistik adalah ilmu bahasa secara umum atau tidak terikat pada satu bahasa saja. Oleh karena itu, terkadang ilmu ini disebut juga dengan linguistik umum atau general linguistic. Meskipun demikian, menurut Abdul Qoyir, yang merupakan seorang ahli linguistik bahasa Indonesia, ia berpendapat bahwa berdasarkan keluasan objek kajiannya, linguistik dapat dibedakan menjadi linguistik umum dan linguistik khusus. Yang mana dapat ditebak bahwa linguistik khusus berarti memfokuskan kajiannya pada salah satu bahasa saja. Dilihat dari secara etimologi, kata linguistik berasal dari kata lingua yang bermakna bahasa dalam bahasa Latin. Selain dari bahasa Latin, beberapa bahasa lainnya juga merujuk pada makna yang sama. Dalam bahasa Indonesia, linguistik adalah nama bidang ilmu dan kata sifatnya adalah linguistis atau linguistik. Dengan demikian, secara etimologi linguistik berarti bahasa atau bidang ilmu yang mempelajari bahasa. Selanjutnya ada cabang linguistik. Membicarakan cabang linguistik, kebanyakan orang akan menyebut pembagian kajian linguistik berdasarkan objek yang dikajinya. Tentunya, objek kajian dari linguistik adalah bahasa. Namun bahasa sendiri terdiri dari beberapa komponen pembentuknya, bukan? Misalnya dalam konteks ujaran atau pengucapan. Bahasa dapat diamati dari bunyi yang dihasilkan. Sementara itu, dalam konteks makna, kata bahasa dapat dipelajari dari pembentuk makna dan kata yang digunakan. Nah, itu tadi adalah pengertian singkat terkait dengan linguistik. Selanjutnya akan ada tataran linguistik. Adapun tataran linguistik yang akan diulas adalah fonologi, morfologi, sintaksis, wancana, semantik, dan pragmatik. Pasti cukup membingungkan, bukan? Nah, agar teman-teman tidak bingung, berikut adalah penjelasan singkatnya. Simak terus ya! Fonologi. Fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari fungsi bunyi untuk membedakan atau mengidentifikasi kata. Objek penelitian fonologi adalah fonem. Fonem sendiri adalah bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi untuk membedakan makna kata. Dalam studi linguistik umum, fonologi disebut sebagai fonemik yang merupakan salah satu cabang fonologi yang terdiri dari fonetik dan fonemik. Fonetik adalah bagian dari linguistik yang mempelajari proses ujaran. Nah, dalam fonologi, bunyi dianalisis pada suatu konteks pengucapan katanya. Misalnya pada kata bunyi dengan sunyi. Apakah bunyi B dengan S pada kata tersebut membedakan makna? Jika ya, maka bunyi itu disebut dengan fonem. Selanjutnya ada morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik yang menganalisis struktur, bentuk, dan pembentukan serta klasifikasi kata-kata. Objek penelitiannya adalah morfem. Morfem sendiri yakni satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Contoh morfem adalah imbuhan. Imbuhan sendiri terbagi menjadi 4, yaitu imbuhan awalan, apitan, akhir, dan sisipan. Misalnya imbuhan awalan ber dari kata berlari. Kemudian imbuhan apitan mekan dari kata merasakan. Kemudian imbuhan akhiran an dari kata catatan. Dan terakhir imbuhan sisipan
In dari kata kinerja. Selanjutnya ada sintaksis. Jika morfologi membicarakan struktur internal kata, maka sintaksis membicarakan kata dalam hubungannya dengan kata-kata lain atau unsur-unsur lain sebagai suatu satuan ujaran atau mudahnya dalam suatu kalimat. Hal-hal yang biasa dikaji dalam sintaksis meliputi struktur sintaksis, mencakup masalah fungsi, kategori, dan peran sintaksis. Kemudian satuan sintaksis berupa kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Adapun hal-hal yang berkenaan dengan sintaksis seperti modus, aspek, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada wancana. Wancana adalah kesatuan makna antar komponen bahasa di dalam suatu struktur bahasa yang terkait dengan konteks. Dan perlu diingat bahwa wancana merupakan satuan bahasa terlengkap dan tertinggi di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohensi. Jenis-jenis wancana sendiri dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yakni bahasanya, penuturnya, dan pemaparnya. Selanjutnya ada semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna bahasa. Sebetulnya, makna sendiri adalah hal yang paling sulit untuk dikaji. Bahkan para linguis strukturalis biasanya menanggalkan kajian ini karena dianggap tidak dapat teliti secara empiris. Karena menurut mereka, makna itu terlalu relatif dan sangat tergantung dari penutur dan konteks sekitarnya. Studi semantik mulai dikembangkan oleh Noam Chomsky, seorang profesor linguistik terkenal asal Pennsylvania, di mana dia menyatakan bahwa semantik merupakan salah satu komponen dari tata bahasa. Adapun hal-hal yang dibicarakan dalam semantik meliputi hakikat makna, jenis makna, relasi makna, perubahan makna, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan makna bahasa. Nah, yang terakhir ada pragmatik. Pragmatik merupakan salah satu cabang ilmu bahasa yang muncul dari pandangan Charles Morris, seorang filsuf dan ahli semiotika asal Amerika. Morris membagikan semiotika ke dalam 3 bagian, yaitu sintaksis, semantik, dan pragmatik. Pragmatik sendiri mengkaji hubungan lambang dengan penafsirnya. Dan munculnya pragmatik sendiri adalah sebagai usaha untuk mengatasi kebuntuan semantik dalam interpretasi makna kalimat. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkatnya, dan semoga bermanfaat serta dapat menambah sedikit wawasan teman-teman terkait linguistik. The Shionapil hears, sampai jumpa!